Halo, ini suara jiwa saya ingin bercerita tentang ilmu dari langit. Inilah cara mendapat ilmu laduni yang jarang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa sunyi, sebuah gelang misterius mengikat takdir seorang ibu, menghadirkan teror, rahasia leluhur, dan bisikan gaib yang mengancam keselamatan keluarga. Ketika gelang itu harus dilepaskan, kebenaran mengerikan terungkap, memaksa mereka memilih antara mempertahankan warisan atau menyelamatkan nyawa orang tercinta dalam pertarungan melawan kutukan masa lalu yang bangkit kembali. Di tengah peradaban manusia yang selalu menempatkan belajar sebagai jalan utama memperoleh pengetahuan, terselip sebuah konsep yang memantik rasa takjub sekaligus tanda tanya besar, ilmu laduni. Ilmu ini dipercaya sebagai pengetahuan yang dianugerahkan langsung oleh Allah kepada hamba pilihannya tanpa melalui proses pembelajaran biasa. Sejak dahulu, kisah tentang orang-orang yang tiba-tiba memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai hal selalu menjadi bahan perbincangan yang mengundang rasa penasaran. Bagaimana mungkin seseorang memahami sesuatu tanpa guru, tanpa kitab, bahkan tanpa pengalaman sebelumnya? Misteri inilah yang membuat ilmu laduni sering disebut sebagai ilmu dari langit, sebuah cahaya pengetahuan yang datang bukan karena usaha semata, melainkan karena kehendak ilahi. Istilah ilmu laduni sendiri berasal dari kata ladun, yang dalam bahasa Arab berarti dari sisi kami, merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang pemberian ilmu secara langsung darinya. Dalam khazanah sejarah Islam, konsep ini tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang sembarangan atau mudah diraih. Para ulama klasik menjelaskan bahwa ilmu laduni bukanlah ilmu sihir, bukan pula kekuatan supranatural, melainkan bentuk pemahaman batin yang diberikan kepada hamba yang memiliki kedekatan spiritual yang luar biasa dengan Tuhannya. Ia digambarkan sebagai cahaya yang menerangi hati, membuka tabir hikmah kehidupan yang seringkali tidak mampu dijangkau oleh logika manusia biasa. Sejarah mencatat banyak tokoh besar dalam dunia Islam yang diyakini memiliki keistimewaan pemahaman semacam ini. Para wali Allah, ulama sufi, dan orang-orang saleh sering dikisahkan mampu menjawab persoalan hidup dengan kebijaksanaan yang melampaui pengetahuan umum. Mereka tidak hanya memahami hukum agama, tetapi juga mampu membaca makna tersembunyi di balik setiap peristiwa kehidupan. Kisah-kisah mereka tersebar dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi sekaligus misteri yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah manusia biasa juga memiliki kesempatan merasakan percikan ilmu semacam itu? Namun, para ulama menegaskan bahwa ilmu laduni bukanlah sesuatu yang dapat dicari dengan ambisi atau keinginan duniawi. Ia bukan hadiah bagi mereka yang sekadar ingin terlihat istimewa, melainkan amanah bagi hati yang telah ditempa dengan ketulusan, kesabaran, dan penghambaan total kepada Allah. Dalam berbagai kitab tasawuf, dijelaskan bahwa ilmu ini sering hadir pada mereka yang lebih banyak memperbaiki hati daripada mengejar pengakuan manusia. Karena itu, perjalanan menuju pemahaman ilmu laduni seringkali digambarkan sebagai perjalanan batin yang sunyi, penuh pengorbanan, dan jauh dari sorotan dunia. Fenomena ilmu laduni juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian memandangnya sebagai bentuk keajaiban spiritual yang nyata, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai simbol kedalaman intuisi yang lahir dari kedekatan seseorang dengan nilai-nilai ketuhanan. Meski begitu, satu hal yang disepakati oleh banyak ulama adalah bahwa ilmu sejati selalu membawa seseorang semakin rendah hati dan semakin dekat kepada Sang Pencipta. Ilmu yang berasal dari cahaya ilahi tidak pernah menumbuhkan kesombongan, melainkan menumbuhkan rasa takut dan cinta yang semakin dalam kepada Tuhan. Di balik semua kisah dan keyakinan tentang ilmu laduni, tersimpan pesan yang menggugah hati manusia untuk merenung tentang hakikat ilmu itu sendiri. Apakah ilmu hanya sekadar hasil membaca dan menghafal, ataukah ada dimensi lain yang lebih dalam dan lebih suci? Pertanyaan ini terus bergema sepanjang zaman, mengundang setiap manusia untuk menelusuri perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan dari sinilah misteri ilmu laduni mulai membuka pintunya, mengajak siapa saja yang ingin memahami bahwa di atas segala usaha manusia, selalu ada kehendak Tuhan yang mampu memberikan pengetahuan dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Perjalanan membahas ilmu laduni tidak pernah bisa dilepaskan dari sebuah kisah monumental yang telah menggetarkan hati para pencari ilmu sepanjang sejarah, yakni pertemuan antara Nabi Musa dan seorang hamba misterius bernama Nabi Khidir. Kisah ini bukan sekadar cerita perjalanan dua sosok agung, tetapi menjadi gambaran nyata bagaimana ilmu dari langit bekerja dengan cara yang seringkali bertentangan dengan logika manusia. Setelah memahami bahwa ilmu laduni merupakan cahaya pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada hamba pilihannya, kisah Nabi Khidir menjadi pintu yang memperlihatkan bagaimana ilmu itu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Diceritakan bahwa Nabi Musa,
Seorang nabi yang dikenal memiliki kedudukan tinggi dan ilmu yang luas, pernah merasa bahwa tidak ada manusia yang lebih berilmu darinya. Namun Allah kemudian memberikan pelajaran yang sangat mendalam dengan memerintahkan Musa untuk menemui seorang hambanya yang diberi ilmu langsung dari sisinya. Perintah ini bukan hanya menjadi perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang mengajarkan bahwa di atas setiap ilmu manusia, selalu ada ilmu Allah yang tak terbatas dan penuh rahasia. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melewati berbagai rintangan, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir di sebuah tempat yang penuh ketenangan dan misteri. Nabi Musa pun memohon untuk mengikuti Nabi Khidir agar dapat mempelajari ilmu yang dimilikinya. Namun Nabi Khidir memberikan syarat yang sangat berat, yaitu Musa harus bersabar dan tidak bertanya terhadap segala sesuatu yang akan ia saksikan. Syarat ini tampak sederhana, tetapi justru menjadi ujian besar bagi siapapun yang terbiasa memahami segala sesuatu melalui akal dan logika. Perjalanan mereka pun dimulai dengan peristiwa pertama yang sangat mengejutkan. Nabi Khidir melubangi sebuah perahu milik para nelayan miskin yang sebelumnya telah membantu mereka menyeberang tanpa meminta bayaran. Nabi Musa yang melihat kejadian itu langsung terkejut dan menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Namun Nabi Khidir hanya mengingatkan Musa untuk tetap bersabar. Peristiwa ini menjadi gambaran awal bahwa ilmu langit seringkali tersembunyi di balik kejadian yang tampak buruk di mata manusia. Tidak lama setelah itu, mereka kembali menyaksikan peristiwa yang jauh lebih mengguncang perasaan. Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak bersalah. Nabi Musa tidak mampu menahan dirinya untuk tidak mempertanyakan tindakan tersebut karena secara logika dan hukum, perbuatan itu tampak sebagai kezaliman. Namun sekali lagi, Nabi Khidir menegaskan bahwa Musa belum mampu memahami rahasia di balik setiap kejadian. Ketegangan batin yang dirasakan Nabi Musa menggambarkan betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa tidak semua kebenaran dapat dijelaskan melalui pengetahuan manusia. Perjalanan mereka berlanjut hingga tiba di sebuah desa yang penduduknya menolak menjamu mereka. Di tempat itu, Nabi Khidir justru memperbaiki sebuah dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta imbalan apapun. Nabi Musa kembali merasa heran, mengapa seseorang berbuat baik kepada orang yang bahkan tidak menunjukkan kebaikan kepada mereka. Peristiwa ini semakin memperlihatkan betapa tindakan yang dipandu oleh ilmu laduni seringkali terlihat tidak masuk akal, tetapi sesungguhnya menyimpan hikmah besar yang belum terlihat. Pada akhirnya, Nabi Khidir menjelaskan seluruh rahasia di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Perahu yang dilubangi ternyata diselamatkan dari perampasan Raja Zalim yang merampas setiap kapal yang masih utuh. Anak kecil yang dibunuh diyakini akan tumbuh menjadi sosok yang membawa kesengsaraan bagi kedua orang tuanya yang saleh, dan Allah menggantikannya dengan keturunan yang lebih baik. Sementara dinding yang diperbaiki menyimpan harta milik anak yatim yang akan mereka temukan ketika dewasa. Penjelasan ini membuka mata bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang melihat jauh melampaui batas waktu dan pemahaman manusia. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat dalam tentang hakikat ilmu yang berasal dari petunjuk ilahi. Ia mengajarkan bahwa tidak semua peristiwa dapat dinilai hanya dari apa yang tampak di permukaan. Terkadang, sesuatu yang terlihat menyakitkan justru merupakan bentuk perlindungan dari bahaya yang lebih besar. Ilmu laduni memperlihatkan bahwa kebijaksanaan ilahi bekerja dengan cara yang penuh rahasia, mengatur kehidupan manusia dengan perhitungan yang sempurna. Bagi para pencari kebenaran, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menjadi cermin untuk memahami pentingnya kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Bahkan seorang nabi sekalipun masih harus belajar bahwa ada ilmu yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Kisah ini juga mengingatkan bahwa kesabaran merupakan kunci utama dalam menerima hikmah kehidupan. Karena tanpa kesabaran, manusia akan selalu terburu-buru menilai sesuatu sebelum mengetahui rahasia di baliknya. Dengan berakhirnya perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir, tersingkaplah satu pelajaran besar yang terus hidup dalam tradisi spiritual Islam, bahwa ilmu laduni bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan bentuk kedekatan antara hamba dan Tuhannya. Kisah ini menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan pemahaman bahwa di balik setiap takdir, terdapat hikmah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang siap menerima cahaya petunjuk ilahi. Dan dari sinilah perjalanan menuju pemurnian hati mulai menjadi pintu gerbang bagi mereka yang ingin memahami rahasia ilmu yang datang dari langit. Setelah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir membuka tabir tentang betapa luasnya ilmu yang datang dari petunjuk ilahi, pertanyaan baru mulai muncul dalam benak para pencari kebenaran. Siapakah yang pantas menerima cahaya ilmu tersebut?
Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa ilmu laduni tidak pernah singgah pada hati yang dipenuhi ambisi dunia, melainkan memilih hati yang telah ditempa oleh keikhlasan dan kerendahan diri. Perjalanan menuju ilmu ini bukan sekadar perjalanan intelektual, tetapi perjalanan membersihkan ruang batin agar mampu menerima pancaran cahaya yang halus dan suci. Dalam berbagai riwayat spiritual, hati manusia sering diibaratkan seperti cermin. Jika cermin itu dipenuhi debu kesombongan, iri hati, dan kemarahan, maka cahaya kebenaran tidak akan mampu memantul dengan sempurna. Para ulama mengajarkan bahwa membersihkan hati merupakan langkah awal yang jauh lebih berat daripada mempelajari ribuan kitab. Sebab, membersihkan hati menuntut seseorang untuk berani menghadapi kelemahan dirinya sendiri, sesuatu yang seringkali dihindari oleh manusia. Keikhlasan menjadi syarat utama dalam perjalanan ini. Banyak orang melakukan kebaikan dengan harapan mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Namun dalam jalan spiritual, keikhlasan berarti berbuat semata-mata karena Allah. Hati yang ikhlas diyakini mampu menjadi tempat bersemayamnya ketenangan dan kejernihan pikiran. Dari sinilah seseorang mulai merasakan bahwa pemahaman hidup tidak hanya berasal dari akal, tetapi juga dari kedalaman nurani yang dibimbing oleh nilai ketuhanan. Selain keikhlasan, kejujuran juga menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Para guru spiritual menegaskan bahwa kebohongan, sekecil apapun, dapat menutup pintu cahaya hikmah. Kejujuran bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam niat dan perasaan. Seseorang yang jujur terhadap dirinya sendiri akan lebih mudah menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi lebih lembut dan siap menerima petunjuk yang lebih dalam. Kesabaran menjadi ujian berikutnya yang harus dilalui oleh setiap pencari ilmu batin. Dalam perjalanan hidup, manusia sering dihadapkan pada berbagai ujian yang mengguncang keyakinan dan keteguhan hati. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga kemampuan untuk tetap percaya bahwa setiap ujian memiliki makna yang tersembunyi. Banyak kisah para wali menunjukkan bahwa cobaan hidup sering menjadi jalan pembentukan jiwa sebelum seseorang dipercaya menerima pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Kerendahan hati juga menjadi kunci yang sangat penting dalam perjalanan ini. Ilmu yang sejati tidak pernah membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, semakin seseorang memahami kedalaman makna kehidupan, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Tuhan. Kerendahan hati membuat seseorang terus merasa perlu belajar dan memperbaiki diri, sehingga hatinya tetap terbuka untuk menerima cahaya pengetahuan baru. Para ulama tasawuf juga menekankan pentingnya menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Perasaan iri dipercaya sebagai racun yang perlahan menggelapkan hati. Ketika seseorang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, ia akan kehilangan fokus dalam memperbaiki dirinya sendiri. Dalam perjalanan spiritual, setiap manusia memiliki jalan yang berbeda, dan memahami perbedaan itu merupakan bagian dari kebijaksanaan yang harus dipelajari. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia juga menjadi bagian dari pembersihan hati. Banyak guru spiritual mengajarkan bahwa hati yang dipenuhi kebencian sulit menerima cahaya kebenaran. Memaafkan, membantu sesama, dan menebarkan kebaikan menjadi latihan batin yang tidak hanya memperbaiki hubungan sosial, tetapi juga membuka ruang ketenangan dalam jiwa. Dari ketenangan inilah pemahaman mendalam seringkali muncul tanpa disadari. Proses pembersihan hati bukanlah perjalanan singkat. Ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesungguhan dan konsistensi. Banyak orang berharap mendapatkan pemahaman spiritual dengan cepat, namun para ulama mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan proses yang tidak mudah. Justru dalam proses itulah seseorang belajar mengenal dirinya, memahami kelemahannya, dan memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Pada akhirnya, syarat hati untuk menerima ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bersifat mistis semata, melainkan proses pembentukan karakter dan jiwa yang matang. Hati yang bersih, ikhlas, sabar, dan rendah hati diyakini menjadi tempat yang layak bagi cahaya petunjuk ilahi untuk bersemayam. Dari sinilah perjalanan spiritual manusia memasuki tahap berikutnya, yaitu menempuh latihan-latihan ruhani yang lebih mendalam sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan membuka kemungkinan hadirnya pemahaman yang melampaui batas logika manusia. Setelah memahami bahwa hati yang bersih menjadi pintu masuk bagi cahaya pemahaman ilahi, perjalanan spiritual seseorang tidak berhenti hanya pada niat dan kesadaran batin semata. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa hati yang telah dipersiapkan harus ditempa melalui sebuah proses yang disebut riyadah, yaitu latihan spiritual yang dilakukan secara konsisten untuk menundukkan hawa nafsu dan memperkuat kedekatan kepada Allah.
Riyadah sering digambarkan sebagai jalan sunyi yang tidak dipenuhi kemegahan, melainkan perjalanan yang menuntut kesungguhan, kesabaran, dan keteguhan jiwa. Latihan spiritual ini biasanya dimulai dari memperbaiki kualitas ibadah yang sudah menjadi kewajiban. Para guru spiritual menekankan bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana membangun hubungan yang hidup antara hamba dan Tuhannya. Solat yang dilakukan dengan kehusyukan dipercaya mampu menenangkan hati dan menjernihkan pikiran. Ketika seseorang mulai merasakan kehadiran spiritual dalam ibadahnya, ia akan memahami bahwa setiap gerakan dan bacaan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar kewajiban formal. Selain ibadah wajib, zikir menjadi salah satu latihan utama dalam riyadah. Mengingat nama Allah secara terus-menerus dipercaya mampu membersihkan hati dari kegelisahan dan pikiran negatif. Banyak ulama menggambarkan zikir sebagai cahaya yang perlahan menerangi ruang batin manusia. Ketika seseorang membiasakan lisannya dan hatinya untuk mengingat Tuhan, ia akan merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dari ketenangan inilah, intuisi dan kebijaksanaan seringkali mulai tumbuh. Latihan berikutnya yang sering dilakukan dalam perjalanan spiritual adalah tafakur atau merenungkan tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tafakur mengajak seseorang untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih dalam. Peristiwa sederhana seperti terbitnya matahari, hujan yang turun, atau pertemuan dengan seseorang dapat menjadi sumber pelajaran spiritual. Tafakur melatih manusia untuk menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup mengandung pesan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Puasa sunnah juga menjadi bagian penting dalam latihan riyadah. Selain melatih pengendalian diri, puasa dipercaya mampu melembutkan hati dan menenangkan gejolak emosi. Dalam keadaan lapar dan dahaga, manusia belajar memahami keterbatasan dirinya serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Banyak ulama menyatakan bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan pikiran dan perasaan dari hal-hal yang dapat merusak ketenangan batin. Riyadah juga mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan perilaku. Kata-kata yang diucapkan manusia dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap kondisi hati. Oleh karena itu, para pencari jalan spiritual diajarkan untuk menghindari perkataan yang menyakitkan, fitnah, dan perdebatan yang tidak membawa manfaat. Dengan menjaga lisan, seseorang melatih dirinya untuk berbicara dengan kebijaksanaan dan ketenangan, yang menjadi ciri dari hati yang mulai bersih. Selain itu, kesederhanaan hidup menjadi latihan yang sering ditekankan dalam perjalanan spiritual. Banyak tokoh sufi memilih hidup sederhana agar tidak terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap dunia. Kesederhanaan bukan berarti menolak dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Ketika seseorang tidak lagi terikat oleh ambisi materi, hatinya akan lebih mudah fokus pada perjalanan batin dan pencarian makna hidup yang lebih mendalam. Namun, jalan riyadah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak orang mengalami pergulatan batin ketika mencoba meninggalkan kebiasaan lama yang dipenuhi kenyamanan duniawi. Dalam fase ini, seseorang sering merasakan keraguan, kelelahan spiritual, bahkan keinginan untuk kembali pada kehidupan lama. Para ulama mengingatkan bahwa fase ini merupakan bagian dari proses penyucian jiwa. Keteguhan dalam menghadapi fase ini diyakini akan membuka pintu pemahaman spiritual yang lebih luas. Dalam perjalanan riyadah, bimbingan guru spiritual juga sering dianggap penting. Guru tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga menjadi cermin yang membantu murid melihat kekurangan dirinya. Hubungan antara guru dan murid dalam tradisi spiritual bukan sekadar hubungan pengajar dan pelajar, melainkan hubungan pembimbing dan pencari jalan yang saling memperkuat perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan. Pada akhirnya, riyadah menjadi jembatan antara niat yang tulus dan pengalaman spiritual yang nyata. Melalui latihan yang konsisten, seseorang belajar menundukkan hawa nafsu, memperkuat kesadaran batin, dan memperdalam hubungannya dengan Allah. Dari proses inilah, hati yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan perlahan berubah menjadi tempat yang tenang dan terang. Dan ketika ketenangan itu semakin kokoh, perjalanan spiritual manusia akan memasuki tahap berikutnya, yaitu menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menjadi penentu sejauh mana keteguhan iman dan kesiapan hati dalam menerima cahaya ilmu yang lebih dalam. Perjalanan riyadah yang penuh disiplin dan ketekunan seringkali membuat seseorang merasa semakin dekat dengan ketenangan batin. Namun,
Para ulama tasawuf mengingatkan bahwa sebelum seseorang benar-benar merasakan kedalaman cahaya pemahaman spiritual, biasanya akan datang fase yang jauh lebih berat, yaitu fase ujian kehidupan. Ujian ini bukan sekadar kesulitan biasa, melainkan pengalaman yang menguji kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman seseorang. Dalam perjalanan spiritual, ujian dipercaya sebagai cara Allah membentuk jiwa manusia agar lebih matang dan siap menerima hikmah yang lebih dalam. Banyak kisah para wali dan orang saleh menunjukkan bahwa sebelum mereka mencapai puncak kebijaksanaan spiritual, mereka terlebih dahulu melewati masa-masa penuh penderitaan dan ketidakpastian. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, ada yang menghadapi penolakan masyarakat, bahkan ada yang harus menanggung fitnah dan kesalahpahaman. Ujian-ujian tersebut sering membuat seseorang merasa seolah-olah seluruh usaha spiritualnya sia-sia. Namun dalam pandangan para guru spiritual, justru pada titik inilah ketulusan seseorang mulai terlihat dengan jelas. Ujian hidup seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Seseorang yang telah berusaha memperbaiki diri bisa saja dihadapkan pada masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau konflik batin yang mendalam. Situasi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan dalam hati. Mengapa cobaan justru datang ketika seseorang sedang berusaha mendekat kepada Tuhan? Dalam tradisi spiritual, pertanyaan ini dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan iman, karena seseorang diajak memahami bahwa kedekatan kepada Tuhan bukan berarti terbebas dari kesulitan, melainkan memperoleh kekuatan untuk melewati kesulitan tersebut. Kesabaran menjadi kunci utama dalam menghadapi ujian spiritual. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga kemampuan untuk tetap percaya bahwa setiap peristiwa memiliki makna yang tersembunyi. Banyak ulama menggambarkan kesabaran sebagai jembatan antara penderitaan dan pemahaman. Ketika seseorang mampu bersabar, ia mulai melihat ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembentukan jiwa yang lebih kuat dan bijaksana. Selain kesabaran, tawakal atau berserah diri kepada Allah menjadi pelajaran penting dalam fase ini. Tawakal mengajarkan bahwa manusia hanya dapat berusaha, sementara hasil akhir sepenuhnya berada dalam kehendak Tuhan. Sikap ini seringkali sulit diterapkan, terutama ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tampak tidak memiliki jalan keluar. Namun, dalam perjalanan spiritual, tawakal dipercaya mampu menghadirkan ketenangan yang mendalam, karena seseorang belajar melepaskan rasa takut terhadap masa depan dan menggantinya dengan kepercayaan kepada kebijaksanaan ilahi. Dalam banyak kisah spiritual, ujian juga sering berfungsi sebagai cara untuk membersihkan sisa-sisa sifat buruk yang masih tertanam dalam hati manusia. Kesombongan, rasa ingin dipuji, dan ketergantungan pada dunia seringkali muncul tanpa disadari. Melalui ujian hidup, sifat-sifat tersebut perlahan diluruhkan. Seseorang yang sebelumnya merasa kuat karena kemampuan dirinya sendiri akan mulai menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah anugerah yang dapat diambil kapan saja. Fase ujian juga sering menjadi titik di mana seseorang belajar mengenal dirinya dengan lebih jujur. Dalam keadaan sulit, manusia tidak lagi bisa menyembunyikan kelemahannya. Ia dipaksa untuk melihat sisi rapuh dalam dirinya dan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan duniawi, melainkan dari keteguhan iman. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih lembut dan lebih siap menerima petunjuk spiritual yang lebih halus. Tidak jarang, ujian spiritual juga membuat seseorang merasa berada dalam kesunyian yang mendalam. Ia mungkin merasa tidak dipahami oleh orang di sekitarnya, bahkan merasa seolah-olah ditinggalkan. Dalam tradisi tasawuf, kesunyian ini justru dianggap sebagai ruang di mana manusia dapat membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhannya. Dalam kesunyian itulah, seseorang belajar berdialog dengan hatinya sendiri dan menemukan makna kehidupan yang lebih mendalam. Para ulama sering mengingatkan bahwa semakin tinggi derajat spiritual seseorang, semakin berat pula ujian yang mungkin dihadapinya. Hal ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memastikan bahwa hati yang akan menerima cahaya ilmu benar-benar telah kuat dan bersih. Seperti emas yang harus melewati proses pembakaran untuk menjadi murni, jiwa manusia juga membutuhkan proses penyaringan melalui berbagai cobaan kehidupan. Pada akhirnya, ujian hidup menjadi gerbang penting dalam perjalanan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Mereka yang mampu melewati fase ini dengan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal dipercaya akan mulai merasakan perubahan dalam cara mereka memandang kehidupan. Dari sinilah, perjalanan spiritual manusia memasuki tahap berikutnya, yaitu mengenali tanda-tanda halus ketika pemahaman ilahi mulai menyentuh hati, membuka wawasan baru yang tidak hanya mempengaruhi cara berpikir, tetapi juga cara merasakan makna kehidupan secara keseluruhan. Setelah seseorang melewati berbagai ujian kehidupan yang mengguncang batin dan menguatkan keteguhan iman,
Perjalanan spiritual mulai memasuki fase yang lebih halus dan mendalam. Dalam tradisi tasawuf, fase ini sering disebut sebagai masa ketika hati mulai merasakan sentuhan pemahaman ilahi. Namun, para ulama menegaskan bahwa pemahaman ini tidak selalu hadir dalam bentuk pengalaman luar biasa atau peristiwa yang mencolok. Justru, tanda-tandanya sering muncul secara perlahan, lembut, dan hampir tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Salah satu tanda yang paling sering disebut adalah munculnya ketenangan hati yang tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan. Seseorang yang mulai merasakan pemahaman spiritual biasanya tidak lagi larut dalam kecemasan berlebihan terhadap persoalan dunia. Ia tetap menghadapi masalah hidup seperti manusia lainnya, tetapi cara ia menyikapinya menjadi berbeda. Hatinya lebih stabil, pikirannya lebih jernih, dan emosinya lebih terkendali. Ketenangan ini bukan berasal dari kondisi hidup yang selalu mudah, melainkan dari keyakinan mendalam bahwa setiap peristiwa berada dalam kendali kebijaksanaan Tuhan. Tanda berikutnya adalah kemudahan memahami makna kehidupan yang sebelumnya terasa rumit. Seseorang mulai mampu melihat hikmah di balik peristiwa yang tampak sederhana maupun menyakitkan. Ia tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Cara pandang ini membuat seseorang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, karena ia tidak hanya mempertimbangkan keuntungan sesaat, tetapi juga makna jangka panjang dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, munculnya intuisi yang lebih tajam sering dianggap sebagai bagian dari tanda pemahaman ilahi. Intuisi ini bukan sekadar perasaan tanpa dasar, melainkan kemampuan batin untuk merasakan arah kebenaran dengan lebih cepat. Banyak kisah para ulama dan wali menggambarkan bagaimana mereka mampu memberikan nasihat yang tepat dalam situasi yang rumit. Namun, mereka selalu menegaskan bahwa intuisi tersebut bukan berasal dari kemampuan pribadi, melainkan dari pertolongan dan petunjuk Tuhan. Tanda lainnya adalah meningkatnya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Seseorang yang mulai merasakan cahaya pemahaman spiritual biasanya lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Ia tidak lagi memandang kehidupan hanya dari sudut pandangnya sendiri, tetapi mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang di sekitarnya. Rasa empati ini membuat seseorang lebih terdorong untuk menolong tanpa mengharapkan balasan, karena ia melihat kebaikan sebagai bagian dari ibadah. Perubahan dalam cara seseorang memandang dunia juga menjadi tanda penting dalam perjalanan ini. Dunia tidak lagi dipandang sebagai tujuan utama, melainkan sebagai tempat singgah yang harus dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Kesuksesan materi tidak lagi menjadi ukuran kebahagiaan semata, karena ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari ketenangan hati dan kedekatan dengan Tuhan. Perubahan cara pandang ini sering membuat seseorang terlihat lebih sederhana dan tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa tanda-tanda pemahaman ilahi harus disertai dengan kewaspadaan. Tidak semua bisikan batin berasal dari petunjuk yang benar. Dalam perjalanan spiritual, seseorang tetap harus menjaga keseimbangan antara intuisi dan ajaran agama yang telah jelas. Hal ini penting agar seseorang tidak terjebak dalam perasaan yang menyesatkan atau merasa dirinya memiliki kedudukan spiritual yang lebih tinggi dari orang lain. Rasa syukur yang semakin dalam juga menjadi ciri dari hati yang mulai menerima cahaya pemahaman. Seseorang tidak hanya bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga mampu bersyukur dalam keadaan sulit. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman hidup, baik menyenangkan maupun menyakitkan, merupakan bagian dari rencana Tuhan yang mengandung pelajaran berharga. Rasa syukur ini menciptakan ketenangan batin yang membuat seseorang lebih kuat menghadapi berbagai keadaan. Dalam banyak kisah spiritual, tanda pemahaman ilahi juga sering diiringi dengan meningkatnya keinginan untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Seseorang tidak merasa puas dengan pencapaian spiritualnya, melainkan justru semakin merasa perlu belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kerendahan hati ini menjadi penjaga agar cahaya pemahaman tetap terpelihara dan tidak berubah menjadi kesombongan spiritual. Pada akhirnya, tanda-tanda datangnya pemahaman ilahi bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan ukuran duniawi. Ia hadir dalam perubahan cara seseorang berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan. Ketika hati mulai dipenuhi ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa kasih terhadap sesama, perjalanan spiritual seseorang memasuki tahap yang semakin dalam. Namun, pada fase inilah muncul tantangan baru yang seringkali lebih berbahaya daripada ujian sebelumnya,
yaitu godaan kesombongan spiritual yang dapat menghapus keberkahan ilmu jika tidak disadari dan dikendalikan dengan baik. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan batin, kedalaman pemahaman, serta perubahan cara pandang terhadap kehidupan, perjalanan spiritual memasuki fase yang sangat halus namun penuh risiko. Para ulama tasawuf menyebut fase ini sebagai salah satu ujian paling berbahaya, yaitu munculnya kesombongan spiritual yang sering hadir tanpa disadari. Jika pada tahap sebelumnya ujian datang dalam bentuk kesulitan hidup, maka pada tahap ini ujian hadir dalam bentuk rasa bangga terhadap diri sendiri, sebuah perasaan halus yang perlahan dapat merusak kemurnian niat dan menghancurkan keberkahan ilmu. Kesombongan spiritual sering muncul ketika seseorang mulai merasa memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Ia mungkin merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih memahami makna kehidupan, atau merasa memiliki pengalaman batin yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Perasaan ini seringkali tidak disadari karena muncul dalam bentuk keyakinan bahwa dirinya sedang berada di jalan yang benar. Padahal, dalam tradisi spiritual, semakin tinggi pemahaman seseorang, seharusnya semakin besar pula kerendahan hatinya. Para ulama sufi menggambarkan kesombongan spiritual sebagai penyakit hati yang sangat halus dan sulit dikenali. Berbeda dengan kesombongan duniawi yang terlihat jelas melalui perilaku angkuh atau merendahkan orang lain, kesombongan spiritual sering tersembunyi di balik penampilan yang tampak saleh dan rendah hati. Seseorang mungkin tetap rajin beribadah, berbicara tentang kebaikan, bahkan membantu orang lain, namun di dalam hatinya tersimpan rasa bangga yang perlahan mengikis ketulusan. Dalam banyak kisah para wali, diceritakan bahwa ada orang-orang yang kehilangan keberkahan ilmu karena merasa dirinya telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Ketika seseorang merasa telah sampai pada puncak pemahaman, ia sering berhenti belajar dan memperbaiki diri. Perasaan cukup inilah yang menjadi awal kemunduran spiritual. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, sehingga setiap pencapaian seharusnya justru menumbuhkan rasa takut kehilangan kedekatan dengannya. Kesombongan spiritual juga dapat muncul melalui keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seseorang mungkin mulai senang ketika dipuji sebagai pribadi yang bijaksana atau dianggap memiliki kedalaman ilmu agama. Tanpa disadari, ia mulai melakukan kebaikan bukan lagi semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin mempertahankan citra dirinya di mata manusia. Perubahan niat yang sangat halus ini sering menjadi sebab hilangnya keberkahan dalam amal dan ilmu yang dimiliki. Para ulama sering mengingatkan bahwa kesombongan merupakan salah satu sifat yang pertama kali menjerumuskan makhluk ke dalam kehancuran. Kisah tentang kesombongan iblis yang menolak perintah Tuhan menjadi pelajaran abadi tentang bahaya merasa lebih baik daripada makhluk lain. Dalam perjalanan spiritual, pelajaran ini menjadi peringatan bahwa kesombongan tidak hanya muncul dalam bentuk penolakan terang-terangan, tetapi juga dapat muncul dalam keyakinan halus bahwa diri sendiri lebih suci atau lebih dekat kepada Tuhan. Untuk menjaga diri dari kesombongan spiritual, para guru tasawuf mengajarkan pentingnya muhasabah atau introspeksi diri secara terus-menerus. Muhasabah membuat seseorang selalu menilai niat dan perbuatannya dengan jujur. Dengan merenungkan kelemahan dan kesalahan diri, seseorang akan lebih mudah menjaga kerendahan hati. Introspeksi juga membantu manusia menyadari bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan sebenarnya merupakan anugerah Tuhan, bukan hasil kekuatan dirinya semata. Selain muhasabah, menjaga hubungan dengan guru spiritual dan lingkungan yang baik juga dianggap penting dalam perjalanan ini. Guru dan sahabat yang tulus dapat menjadi cermin yang membantu seseorang melihat kekurangan dirinya. Dalam lingkungan yang penuh nasihat dan saling mengingatkan, seseorang lebih mudah terhindar dari perasaan merasa paling benar atau paling tinggi dalam perjalanan spiritualnya. Kerendahan hati menjadi benteng utama dalam menjaga keberkahan ilmu. Banyak tokoh sufi besar dikenal justru karena kesederhanaan dan kerendahan hati mereka, meskipun memiliki pemahaman spiritual yang sangat dalam. Mereka selalu menempatkan diri sebagai hamba yang masih membutuhkan bimbingan Tuhan. Sikap inilah yang membuat ilmu yang mereka miliki tetap hidup dan membawa manfaat bagi banyak orang. Pada akhirnya, kesombongan spiritual menjadi ujian yang menentukan arah perjalanan seseorang. Jika seseorang mampu menjaga kerendahan hati, ilmu yang dimilikinya akan menjadi cahaya yang menuntun dirinya dan orang lain menuju kebaikan. Namun jika ia terjebak dalam kesombongan, ilmu tersebut justru dapat menjadi penghalang antara dirinya dan Tuhan. Dari sinilah perjalanan spiritual mencapai tahap terakhir yang paling penting, yaitu memahami bahwa ilmu sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk membawa manfaat dan menebarkan kebaikan bagi umat manusia. Setelah melewati perjalanan panjang yang dipenuhi penyucian hati, latihan spiritual, ujian kehidupan, hingga menjaga diri dari kesombongan batin,
Perjalanan memahami ilmu laduni mencapai titik yang paling menentukan. Bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan nyata? Para ulama tasawuf menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seseorang dalam memperoleh pemahaman spiritual bukan terletak pada seberapa dalam pengalaman batinnya, melainkan pada seberapa besar manfaat yang mampu ia berikan kepada sesama. Ilmu sejati diyakini selalu membawa seseorang menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam tradisi spiritual Islam, ilmu dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Amanah ini tidak hanya berarti menyampaikan pengetahuan melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan keteladanan hidup. Banyak kisah para wali dan ulama besar menunjukkan bahwa mereka tidak dikenal karena kemampuan berbicara semata, melainkan karena akhlak dan ketenangan jiwa yang mampu menyejukkan orang-orang di sekitarnya. Dari sinilah ilmu menjadi cahaya yang hidup, bukan sekadar teori yang tersimpan dalam pikiran. Ilmu laduni sering digambarkan sebagai pemahaman yang melahirkan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Seseorang yang memiliki kedalaman pemahaman spiritual biasanya mampu memberikan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah secara lahiriah, tetapi juga menyentuh sisi batin manusia. Dalam kehidupan masyarakat, kehadiran sosok yang memiliki kebijaksanaan seperti ini sering menjadi penenang ketika konflik muncul dan menjadi penunjuk arah ketika banyak orang kehilangan harapan. Menggunakan ilmu untuk kebaikan umat juga berarti menolong sesama tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau kepentingan pribadi. Dalam banyak kisah spiritual, para tokoh sufi dikenal karena kepedulian mereka terhadap kaum lemah dan tertindas. Mereka memahami bahwa ilmu yang diberikan Tuhan bukan untuk meninggikan derajat pribadi, melainkan untuk menjadi sarana memperbaiki kehidupan orang lain. Kepedulian sosial ini menjadi bukti nyata bahwa ilmu yang berasal dari petunjuk ilahi selalu membawa manfaat yang luas. Selain membantu secara langsung, menyebarkan nilai-nilai kebaikan juga menjadi bagian penting dalam penggunaan ilmu spiritual. Seseorang yang memiliki pemahaman mendalam biasanya mampu menyampaikan pesan moral dengan cara yang menyentuh hati. Ia tidak memaksakan nasihat, tetapi menyampaikannya dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Cara penyampaian seperti ini sering lebih efektif dalam mengubah perilaku manusia, karena menyentuh perasaan dan kesadaran batin, bukan sekadar mempengaruhi pikiran. Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa menggunakan ilmu spiritual untuk kepentingan pribadi merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang berbahaya. Ketika seseorang memanfaatkan ilmu untuk mencari popularitas, kekuasaan, atau keuntungan materi, keberkahan ilmu tersebut diyakini akan memudar. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya justru dapat berubah menjadi beban yang menjauhkan seseorang dari tujuan spiritualnya. Oleh karena itu, menjaga niat tetap lurus menjadi syarat utama dalam menyebarkan ilmu. Penggunaan ilmu untuk kebaikan umat juga mencakup kemampuan memberikan ketenangan dan harapan kepada masyarakat. Dalam situasi kehidupan yang penuh tekanan, kehadiran seseorang yang mampu memberikan nasihat yang menenangkan sering menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Kebijaksanaan spiritual membantu manusia melihat bahwa setiap kesulitan memiliki makna dan setiap penderitaan memiliki jalan keluar. Dari sinilah ilmu menjadi sarana membangun optimisme dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Dalam perjalanan sejarah Islam, banyak tokoh besar yang dikenang bukan hanya karena keilmuan mereka, tetapi karena kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, membantu kaum miskin, menyelesaikan konflik sosial, dan menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa ilmu spiritual yang sejati selalu terhubung dengan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Menggunakan ilmu untuk kebaikan umat juga berarti menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan dunia. Para ulama mengajarkan bahwa seseorang tidak harus meninggalkan dunia untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Justru, dengan memanfaatkan kehidupan dunia sebagai sarana berbuat kebaikan, seseorang dapat menjadikan setiap aktivitas sebagai bentuk ibadah. Pandangan ini membuat ilmu spiritual tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan menjadi panduan dalam setiap langkah manusia. Pada akhirnya, perjalanan memahami ilmu laduni mencapai kesimpulan bahwa ilmu tertinggi bukanlah tentang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, melainkan tentang bagaimana seseorang mampu menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Ilmu yang berasal dari cahaya ilahi akan selalu menuntun pemiliknya untuk menebarkan kasih, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam kehidupan.
Dari sinilah perjalanan spiritual menemukan makna sejatinya, bahwa ilmu bukan sekadar anugerah yang harus disyukuri, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga dan menyebarkan cahaya kebaikan kepada seluruh umat manusia. Di balik kilau gelang yang tampak indah, tersimpan pelajaran paling pahit tentang rasa penasaran, ketakutan, dan kekuatan sebuah keluarga yang diuji oleh rahasia masa lalu. Perjalanan panjang yang dipenuhi teror, bisikan misterius, hingga ancaman yang nyaris merenggut kewarasan, akhirnya membuka mata bahwa tidak semua warisan harus dipertahankan, dan tidak semua rahasia layak disimpan terlalu lama. Dari malam-malam penuh ketegangan hingga detik-detik pelepasan yang mengguncang jiwa, kami belajar bahwa keberanian sejati bukanlah melawan sesuatu yang terlihat, melainkan menghadapi bayangan ketakutan dalam diri sendiri. Gelang itu mungkin telah terlepas dari pergelangan tangan, tetapi jejak kisahnya tertanam selamanya dalam ingatan, menjadi pengingat bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan terkadang, untuk menyelamatkan masa depan, seseorang harus berani melepaskan sesuatu yang paling melekat dalam hidupnya.